Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandrasan Usik. Pemirsa, sekarang kita sudah masuk ke jadwalnya Sandrasan Usik. Nah, minggu terakhir ini di medsos luar biasa banyak yang merespon tentang masalah Sandrasan Usik sebelumnya, dan kayaknya banyak yang terusik. Luar biasa. Pemirsa, hari ini akan menindaklanjuti tentang masalah program Sandrasan Usik yang episode sebelumnya. Karena banyak respon, ini menarik betulnya. Sehingga saya akan mencoba untuk melanjutkan itu. Pemirsa, berangkat dari Sandrasan Usik sebelumnya tentang aktivis dan jurnalis tanda tanya pengemis, ngelemis karena ingin mendapatkan pes-tepes, berangkat dari statusnya Risan BW dan mengulas juga statusnya aktivis DKR Bapak Muhyi BCP. Sekarang kita coba untuk mengulas dan membaca dulu status dari akun Ahmad An-Nur. Ahmad An-Nur ini yang punya akun ini yang saya kenal adalah seorang aktivis muda yang sangat idealis, juga mempunyai integritas yang sangat luar biasa. Pernah menjadi ketua Ikamaba dan banyak aktif di berbagai organisasi. Ada di BAC, Bangkalan Aktivis Club, juga aktif di SIDA, aktif di mana lagi ya, Jaka Jatim. Beberapa hari yang lalu ada unggahan dari akun bernama Ahmad An-Nur. Bunyinya begini kurang lebihnya. Ada yang ngasih laporan ke saya, katanya diminta uang 20 juta. Terus oleh salah satu oknum aktivis LSM Komite Anti Korupsi Indonesia, dalam kurung kaki, sampai dikirim kepleknya ke saya. Katanya oknum ini ngasih jaminan lolos CPNS, tapi harus ngeluarin uang sekian. Enak juga ya, modal apa? Modal apa bisa dapat 20 juta. Padahal nggak ada yang lolos, tapi masih di Uber dimintai uang terus. Kalau misalkan lolos ya nggak masalah juga lah, ini nggak lolos malah tetap ngejar nagih uang 20 juta. Ayo kerjasama, ayo kerja saja. Ayo kerja saja. Jangan jadi mafia CPNS gadungan. Kasihan orang nggak lolos masih mau dibuat susah. Gitu bisa statusnya. Dan diikuti gambar keplek ya, salah satu keplek gambarnya, dan namanya nggak ada, ditutupi gambar apa ini, kartun. Status ini pemirsa mendapatkan respon sampai hari ini 178 komentar. Ini menarik. Ya, saya coba untuk urai dari atas ya. Saya urai dari atas. Macam akan ada produk dari Saiful Anam M. Sebentar lagi. Harus pelan-pelan teman saya. Ada respon dari Abu Purnama. Wak. Tapai gitu. Ada juga dari Fahri Bangkalan. Akun Fahri Bangkalan merespon, laporkan pemerasan atau bisa kena percobaan pemerasan. Yang punya akun Fahri ini yang saya kenal, yang saya tahu adalah seorang praktisi hukum, pengacara.
bisa kena percobaan pemerasan karena sudah ada tindakan sekalipun belum bayar, tapi itu sudah ada permulaan atau niat pendahuluan. Pasalnya adalah percobaan pemerasan. Oh, ini kalau tulisannya orang praktisi hukum ini begini ini rinci. Colek Ahmad Nur, ayo saya dampingi calon korbannya. Kalau mau bagaimana? Oh, ngetek akun Hasan Iroki. Oh, Abu Purnama nyentil lagi, saya dukung. Lapor ketua, laporan selesai dari Musta'inur Rahman. Ahmad Nur tak dukung orangnya biar melapor. Dari yang mengunggah status Ahmad Nur dan lain sebagainya. Ini responnya sangat luar biasa. Dan di komentarnya Fahri Bangkalan ini banyak respon juga ya, minta untuk dilaporkan. Fahri lagi di bawahnya, kalau sampai diuber-uber berarti itu tindakannya lebih dari satu kali. Karena lebih dari satu kali maka tindakan dan niatnya sudah terpenuhi, yaitu pasal percobaan pemerasan. Ini kalau praktis hukum pemirsa. Tapi kalau orang biasa nggak tahu masalah ginian. Praktisi hukum begini ini. Kalau sampai melalui alat elektronik cara ngubernya, maka bisa dikenakan undang-undang ITE. Itu. Oh, ini kena pemerasan dan kena undang-undang ITE juga. Ini pemirsa. Oh, kita ulas ini sangat luar biasa ini. Kaki yang diundang oleh Ahmad An-Nur ini. Terus selanjutnya direspon juga dari akun R. Mahmud Ibnu Khotib, aku. Kalau aku ini takjub. Pemirsa, aku ini menandakan takjub. Gitu. Alam Hakim, kaki itu memang saktiah. Banyak sekali ya. Pemirsa, sebelum masuk ke respon selanjutnya, apa yang direspon oleh akun Fahri Bangkalan, kalau betul-betul apa yang diunggah oleh akun Ahmad An-Nur ini betul-betul adanya, maka sudah memenuhi unsur pidana, katanya akun Fahri. Dan yang disinyalir di status ini adalah kaki. Kaki ini mungkin salah satu LSM kayaknya kalau kaki ini. Komite Anti Korupsi. Tapi kerjaannya adalah kalau melihat dari akun ini justru nyerempet korupsi. Apa itu gratifikasi, apa pemerasan, apa yang kurang tahu juga. Tapi Komite Anti Korupsi kok begitu? Pemirsa, kalau APH ini mendengar, APH ini membaca, apakah ini dianggap sebagai sesuatu informasi awal gitu ya? Apakah ini sebuah delik aduan atau tidak? Tapi calo CPNS dan calo-calo yang lain ini memang sebetulnya awal-awalnya memang di sandasan itu sering terjadi rame gitu ya. Kalau untuk bisa menjadi CPNS atau yang lain-lain, kalau ini informasinya P3K kalau nggak tahu. Ini untuk bisa masuk itu harus ada calonnya, harus bayar sekian. Itu sering rame di warung-warung kopi, di sandasan di mana-mana itu memang sering rame. Bener adanya kurang tahu. Tapi kalau melihat dari unggahan status dari akun Ahmad An-Nur ini, bisa saja ini sebuah pembuktian. Dan juga ditarik kembali kepada sandasan usik sebelumnya, bahwa LSM dan juga jurnalis itu ada juga yang melakukan hal-hal semacam itu, yang ngaku LSM dan yang ngaku jurnalis. Itu lebih tepatnya seperti itu pemirsa. Ya LSM gadungan atau jurnalis bodrek kalau seperti ini. Itu pemirsa. Jadi kalau APH, apakah ini menjadi kewenangannya polisi atau kejaksaan, saya kurang tahu. Yang lebih tahu adalah para praktisi hukum, karena saya bukan berlatar belakang hukum. Apakah ini masih delik aduan? Apa dengan informasi ini bisa melakukan langkah Polres dan juga kejaksaan? Gitu. Ini nanti bisa dijawab oleh para praktisi hukum. Seandainya saya kenal dengan Bapak Kapolres Bangkalan, seandainya saya kenal gitu ya,
saya akan coba untuk berkomunikasi gimana ini, gitu. Nanyain lah minimal untuk memastikan apakah ini masuk sebuah delik atau memang apa gitu ya. Karena waktu itu Bapak Kapolres yang baru sempat saya mencoba ngundang di Sandasan, juga mau silaturahim ke sana, sibuk tidak bisa ketemu sampai hari ini untuk melakukan ta'aruf di program Sandasan ini, masih belum bisa. Makanya saya belum kenal. Seandainya saya kenal, saya coba untuk tanyain apakah ini masuk delik aduan, apakah ini juga sudah dianggap cukup untuk melakukan penyidikan. Itu kurang tahu. Pemirsa, sebelum lanjut lebih panas lagi, lebih terusik lagi, silakan saksikan video komersial berikut ini dulu. Pemirsa, sejak tadi kita menemukan masalah dari akunnya Pak Fahri, di bawahnya ini masuk 178 komentar rame ini. Dari bawah akunnya Bapak akun Fahri tadi itu ada namanya Muhammad Saiful. Dunia persilatan sudah mulai terbuka gedoknya. Oh, gedoknya. Kedoknya mungkin maksudnya. Saiful. So, ada berapa kira-kira pemain yang begonuan? Apa hanya kaki ya? Nah, ini pertanyaan. Ini direspon oleh Abu Purnama. Buka semua kawan. Asik ini, rame betul. Dunia persilatan itu bahasanya para pesilat, pendekar pilih tanding lek. Kalau panglima, kaki itu menurut saya dia aktivis LSM yang dominan di dunia pergerakan. Hehehe. Aja Malera memilih. Itu responnya, satu respon. Meskipun serius tanggapannya, tapi dibanding dengan kejek dan guyon. Itu pemirsa, Muhammad Saiful. Di bawahnya juga Ahmad Badrut Thohir As-Siddiq. Ini saya lengkap-lengkap tidak bisa baca semuanya. Palang di Dewan Pendidikan Bengkalan. Roh R, ini ngetak R Mahmudi Ibnu Khotib. Ini Ahmad, akun Ahmad Badrut Thohir As-Siddiq. Oh ya. Apa ini kok bisa ngetek Dewan Pendidikan, apa ini anunya, apa namanya, kaitannya dengan ini ya? Saya coba saya cari korelasinya kemana ini. Oh, ternyata di atasnya ada juga dari Muhammad Hosen, akun Muhammad Hosen. Oh, ya ini bersah. Muhammad Hosen, akun Muhammad Hosen. Tapi di atasnya ada akun Muhlis Ali Wafa, merengis. Pasti dia sekolahnya dulu ambil jurusan orang dalam. Orang dalam. Pasti apa maksudnya ini? Oh, maksudnya mempunyai koneksi relasi ke dalam ini. Jurusan orang dalam. Ya. Lalu ada di bawahnya akun Muhammad Hosen. Akun Muhammad Hosen, laporkan saja ke Polres, saya dukung Bung Mohi BCP. Oh ini Mohi BCP. Oh di atasnya ada Mohi BCP. Mohi BCP, langsung saja tak Pak Ketua Kaki Muhammad Hosen agar jelas dan clear. Oh ini ngerespon di sini berarti akun Muhammad Hosen ini. Muhammad Hosen di bawahnya juga akun Muhammad Hosen, begitu rendahnya OPD laporannya ke aktivis Ahmad An-Nur, laporkan saja. Oh gitu.
Ahmad Anor. Ini Ahmad akun Ahmad Muhammad Hussein minta dilaporkan ke APH. Laporkan ke APH, sudah beres. Wah, ini banyak lagi. Di bawahnya Fahri juga nimbrung di sini. Saya dampingin, yang penting bukti-bukti chattingnya jangan dibuang. Siap, saya tanya dulu. Wah, ini dari yang punya status. Dan di rubrik ini katanya minta dilaporkan itu semuanya. Ada Putra Bangsa, ada Abu Purnama dan lain-lain. Akun-akun itu. Saiful Ulum merespon Ajiah yang merusak nama baik aktivis dan LSM. Ini terkait dengan sandasan Usik sebelumnya kan. Dari statusnya legenda aktivis dan legend jurnalis Bangkalan, Bang Risan BW yang sempat kita ulas di sandasan Usik sebelumnya, pemirsa. Ajiah Saiful Ulum, Ajiah yang merusak nama baik aktivis dan LSM. Muhammad Hussein, akun Muhammad Hussein, sepertinya Disdik jadi bancakan aktivis. Wah, ini menarik, pemirsa. Akun Muhammad Hussein ini luar biasa ini. Sepertinya Disdik jadi bancakan aktivis. Ya. Sepertinya Disdik jadi bancakan aktivis. Sempat diminta Kijang Innova, kalau tidak akan didemo. Terakhir minta uang 160 juta. Tanya ke Ahmad Anor, barangkali tahu. Ini menarik ini, pemirsa. Sepertinya Disdik jadi bancakan aktivis. Sempat diminta Kijang Innova. Wah, berarti akun Muhammad Hussein punya informasi banyak di Disdik ini, pemirsa. Ini sampai sedetail ini tahu informasinya. Ada aktivis yang minta Innova Kijang Innova. Kalau tidak dikasih akan didemo. Terakhir minta uang 150 juta. Wow. Luar biasa aktivis ini. Mahal ternyata. Innova Kijang. Host sandasan saya sampai di sini Innova Kijangnya sudah 10 tahun nggak salin-salin ini aktivis, hanya urusan macam ini minta Kijang. Wah, aku masuk Osen ini mungkin benar apa yang dikatakan akun Mukhlis Ali Wafa tadi itu. Bapak ini kuliahnya memang memilih jurusan orang dalam kayaknya. Gitu. Selanjutnya Muhammad Hussein, kejadian waktu Kepsek SMP 2 Keker dilaporkan, dia bercerita dimintai mobil Kijang Innova. Ini penjelasan dari di atasnya ini. Terakhir uang 1,5 juta, tapi dikasih enggak tahu, cuma cerita. Ini urusan cerita ini. Urusan cerita saja kalau akun Muhammad Hussein ini sudah begitu PD-nya untuk menginformasikan ke publik. Tapi kalau yang begini ini ya apakah hanya cerita apa bernuansa tuduhan, saya kurang tahu juga. Silakan ditafsir sendiri pemirsa. Tapi ini menarik benar ini pemirsa. Di bawahnya ini ada Ahmad Anor yang bahasa ada respon dari Ahmad Nur Hussein. Siapa sih minta dia panglima? Lebur kia macam ah. Wah, ini terjadi dialog ini sampai ke bawah. Muhammad Hussein, akun Muhammad Hussein juga menjawab, tanya pada dirimu sendiri, barangkali tahu. Dan ingat, Dinda, Senopati Ahmad Anor, Mohi BCP, ingat. Barangkali tahu dan ingat begitu. Itu bisa. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap ini yang dibicarain. Yang dibahas ini. Ahmad Anor juga merespon kembali, Lejiah, puru tahun kok, coba tak kepala sekolahnya di sini atau kadisdiknya biar ada klarifikasi. Iya. Muhammad Hussein tanya langsung Dindaku Ahmad Anur, sekalian nitip pertanyaan dugaan pungli P3K ada tidak? Ini lagi. Ini dari akun Muhammad Hussein lagi, ini keluar lagi, ini ada sebuah informasi pungli P3K. Akun Muhammad Hussein. Huda 2kom
Mo Hosen, aktivis terbaik, aktivis panutan. Kalau begitu caranya, penting ada uang perkara aman. Semoga barokah. Wak 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 wak. Ini. Dan semoga aktivis yang bersangkutan segera taubatan nasuha, karena sekarang banyak orang mati tiba-tiba. Ini bisa di rubrik ini. Yang penting untuk digarisbawahi adalah ada informasi menarik lagi. Ini untuk APH juga. Apa gini pola atau kejaksaan saya kurang tahu. Ada informasi dari akun Muhammad Hosen ini, ada percobaan permintaan gitu ya, dengan di kasus kepala sekolah SMP 2 Geger itu ada seorang aktivis katanya yang minta 150 juta. Awalnya minta kijang dan macamnya. Di samping itu juga akun Muhammad Hosen ini juga kayaknya mengeluarkan juga informasi bahwa ada pungli P3K di Disdik. Ya. Ada dua informasi yang menarik ini pemirsa. Luar biasa THL. Ini ke bawahnya juga banyak. Sampai ada apa ini? Disinyalir, ini sama dengan di atasnya tadi, ini 30 juta tetap saja dilaporkan. Di sini ada oknum aktivis, pertama minta 1 kijang Innova, 2 150 juta, 3 30 juta. Kalau tidak mau didemo dan dilaporkan, diduga sudah dikasih uang 30 juta, tetap saja dilaporkan. Ini akun Muhammad Hosen ini kayaknya memang betul-betul jurusan orang dalam bener ini. Luar biasa ini pemirsa. Ini urusan kasus semua yang dibicarakan. Pemirsa, kalau apa yang dibicarakan dan juga yang ditulis oleh akun Hosen ini benar adanya, atau setidak-tidaknya ini memang sempat ada pembicaraan di kalangan siapa akun Hosen ini mendapatkan informasi itu, apakah dianggap penting oleh APH, pihak Polres atau pihak kejaksaan, atau dianggap cukup untuk menelusuri lebih lanjut, karena pungli tentang P3K ini atau yang pemerasan 150 juta dan lain-lain ini, kalau betul adanya, apakah ini masuk ke dalam sebuah percobaan pemerasan seperti yang tadi diceritakan oleh akun Fahri Bangkalan, atau yang tidak, itu yang tahu adalah Polres. Tapi menurut saya itu sudah memenuhi unsur untuk ditelusuri atau dijadikan informasi awal oleh APH untuk lebih melakukan penyelidikan. Karena memang di samping memang apa yang diceritakan oleh akun Muhammad Hosen ini sandasan di luaran, tapi memang itu dari katanya, dari ceritanya ke ceritanya, masih belum ada bukti yang secara konkret jelas. Ramai memang ada hal-hal begituan itu pemirsa. Jadi untuk itu, kalau ini dianggap tidak benar, kalau ini dianggap sebuah kesalahan, mestinya APH juga bergerak ini, meminta keterangan kepada yang mempunyai informasi ini untuk menindaklanjuti. Karena Satgas Korupsi itu sempat ada dulu dibentuk gitu ya, agar ada kerjaannya lah gitu pemirsa. Ini banyak sampai 178. Ini juga ada yang ngetak R. Mahmud Ibn Khotib, akun Mahmud Ibn Khotib ini yang punya adalah salah satu Dewan Pendidikan yang baru dilantik. Kayaknya ini yang dianggap ada keterkaitannya dengan persoalan-persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Bangkalan. Yang menganggap ada keterkaitan Dewan Pendidikan ini kayaknya sih. Ini penting untuk juga Dewan Pendidikan untuk memerhatikan masalah ini, karena ada pemotongan bos dan lain-lain ini juga dibahas di sini, pemirsa. Tapi saya ini karena terlalu banyak gitu ya, sulit untuk saya fokus ke salah satunya. Tapi ada pembicaraan di situ, ada informasi pemotongan bos
dan lain-lain di Dinas Pendidikan. Penting untuk digarisbawahi di usik-usik, di sandasan usik kali ini, informasi-informasi yang muncul di unggahan status akun Ahmad An-Nur ini adalah banyak informasi yang penting dan urgen menurut saya untuk ditindaklanjuti oleh APH. Karena yang mengatakan ini, kalau saya melihat dari tulisan dan rangkaian kata-katanya sangat pede sekali dan bahkan memang betul-betul tahu. Coba dibuka akun Ahmad An-Nur. Jadi pembicaraannya, penjelasnya itu penuh dengan keyakinan. Jadi kalau ini melihat dari PD-nya dalam menjelaskan tentang masalah informasi yang disampaikan itu, kayaknya sulit untuk kita anggap ini tidak benar. Jangan-jangan ini benar adanya. Maka penting APH untuk menindaklanjuti ini menurut saya. Dan bagi yang merasa dirugikan secara hukum, silakan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Itu saran saya saja. Gitu pemirsa. Biar tidak terlalu banyak yang terusik lagi. Dan ternyata sandasan usik sebelumnya itu betul-betul banyak mengusik. Dan menarik kayaknya pemirsa. Dan mudah-mudahan sandasan usik kali ini juga lebih banyak mengusik lagi tentang masalah aktivis atau jurnalis, LSM dan lain-lain yang selama ini dianggap sebagai pejuang justru menjadi petualang, yang selama ini dianggap perintis justru ngelemis menjadi pengemis. Itu pemirsa. Wah, karena saya kemarin atau kapan ya, kemarin juga mendapat kiriman foto salah satu respon dari salah satu akun di di medsos ini, bahwa sangat terusik sekali dengan yang saya pahami dan yang saya simpulkan dari kiriman foto screenshot status di medsos ini adalah sangat terusik sekali dengan sandasan usik. Bahkan sandasan pun diduga ketika mengundang seorang pejabat dianggap ngemis dan ngelemis. Lucu. Lucu tapi jangan ketawa. Ini lucu tapi jangan ketawa, karena lucunya lebih dari kelucuan-lucuan yang sebenarnya lucu. Luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita rasani di sandasan usik ini, dan mudah-mudahan barangkali ini juga bisa menjadi jalannya hidayah bagi teman-teman jurnalis, bagi teman-teman aktivis yang selama ini disinyalir sama dengan apa yang distatuskan oleh Rizan BW dan Mohi BCP. Ayo kita sama-sama berbenah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan ini bermanfaat terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Minimal kita bermanfaat terhadap keluarga kita, kepada teman kita, sejawat kita dan lain-lainnya. Karena sesungguhnya sesuatu yang didapatkan dari sesuatu yang tidak benar akan mengakibatkan keresahan dan kegelisahan hidup bagi orang-orang yang melakukan hal semacam itu. Kalau mendapatkan itu tidak merasakan kegelisahan dan keruwetan hidupnya, ini yang penting untuk dicatat. Yakinlah bahwa itu adalah solaken istidraj yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sebagai bangsa yang bertuhan, bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, tentunya yakin bahwa ada kehidupan setelah kematian, dan disitulah kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan di dunia ini. Untuk itu, meskipun antara kita sesama aktivis, polisi, jaksa, KPK, BPK semuanya tidak tahu tentang apa yang kita lakukan, yakinlah dan imanlah bahwa kemungkaran yang kita lakukan, keburukan yang kita lakukan, meskipun ditutup-tutupi, dia tidak diketahui orang banyak, malaikat Raqib dan Atid
pasti mencatat. Ini tidak bisa dibohongi pemirsa. Itu saja pesan dari saya, mudah-mudahan dasar-dasar usik ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.